Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara sekalian dimanapun Anda berada. Saya HM Hasbi Ibrahim, Sekjen DPP Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 Jakarta. Pagi-pagi kami datang ke markas Brimob untuk banyak hal untuk menanyakan kepada Bapak Komandan Brimob, yaitu Bapak Kompol Nur Ihsan Esos. Assalamualaikum Bapak Komandan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar masih saat pandemi sekarang? Alhamdulillah sehat semua dan seluruh anggota juga sehat. Bapak Komandan Brimob, sebelum ada Brimob di Bone atau disebut di sini adalah kota kerajaan, dulu terlalu banyak huru-hara atau suka main perang-perangan, termasuk di La Cokong, di La Bempah, sangat terkenal sampai dunia internasional. Tapi mengapa begitu keberadaan Brimob sangat kondusif sampai saat ini? Apa jurus pamungkas Bapak sebagai Komandan Brimob yang memimpin pasukan yang ada di Sulawesi Selatan ini? Ya baik, jadi untuk histori kenapa nanti sejak ada Brimob jadi aman, ya mungkin saya nggak bisa menjawab dengan detail karena kan saya menjabat setelah sudah aman. Tapi yang cerita dari yang anggota saya yang dari awal di sini, ya memang intinya Brimob adalah ketegasan. Jadi kita berbuat tegas sehingga dan tidak pandang bulu. Jadi alhamdulillah bisa kondusif. Nah, bergulir ke saya, ya alhamdulillah. Untuk kenapa sampai kondusif, ya karena saya berupaya untuk saya merangkul seluruh lapisan masyarakat. Jadi mungkin saya bergaul dengan semua komponen masyarakat. Jadi saya nggak pilih-pilih, mau yang tukang becak, mau saya bergaul semua. Jadi akhirnya saya bisa merangkul dan alhamdulillah sampai sekarang situasi aman di Kabupaten Bone. Itu panggilan hati Bapak merangkul NGO, LSM, Ormas, bahkan pers. Bapak, kami memonitor berapa kali kami menciduk Bapak selalu di warung-warung kopi, bahkan Bapak yang traktir. Itu motivasi pribadi Bapak atau karakteristik Bapak atau memang ada instruksi pimpinan dari Kelapa II? Kalau masalah apa ya, saya dekat sama semua lapisan, ya memang mungkin karakter saya udah demikian, tapi juga tetap ada instruksi dari atas agar sebagai Brimob sekarang humanis. Oh ya, begitu. Jadi tapi memang karakter saya dari bukan hanya nanti saya di Bone demikian, setiap saya tugas alhamdulillah saya selalu dekat dengan masyarakat, termasuk media, LSM. Saya akan berusaha untuk selalu dekat. Tapi Bapak tidak takut dalam arti ada oknum yang bergaya premanis menjual nama Bapak supaya menakuti lawannya? Ya insya Allah selama niat saya itu baik, insya Allah akan terjaga terus. Itu saja prinsip saya. Bapak Komandan, Bapak selama memimpin pasukan Brimob di Kabupaten Bone, namanya Brigade Mobil, terkesan di mata masyarakat itu sangat sangar. Tapi begitu kami memasuki markas ini, tapi sangat humanis. Orangnya sopan, hormat, luar biasa, lugas, mengantar kita ketemu dengan Bapak. Apa yang membuat pasukan Bapak dibawa begitu dekat dengan rakyat? Atau memang sudah harus struktural, harus begitu Pak instruksinya? Atau karena kepemimpinan Bapak? Ya mungkin perlu saya garis bawahi, kan namanya kepemimpinan kan adalah seni. Jadi pasti masing-masing pimpinan pasti beda, karakternya, gayanya memimpin kan pasti semuanya beda. Kebetulan gaya saya sudah begitu. Jadi saya setiap memimpin, saya harus dekat semuanya, mau dengan anggota, mau dengan masyarakat, dan dengan yang lainnya. Tapi Bapak selama memimpin ini, kenapa Bapak paling suka mendatangi rumah-rumah tokoh? Apa yang tersirat di balik kepemimpinan Bapak ingin mendatangi tokoh-tokoh di Kabupaten Bone ini, Pak? Ya salah satunya tadi yang saya sampaikan, bahwa saya harus bisa merangkul seluruh lapisan masyarakat, ya termasuk di dalamnya tokoh masyarakat, tokoh agama. Jadi saya harus bisa dekat semua gitu. Tapi kan Bapak bisa manggil ke markas Brimob kan, bukan harus turun gunung ke rumah mereka. Bagi saya silaturahmi itu tidak harus saya yang didatangi, saya mendatangi pun itu silaturahmi. Subhanallah. Oh begitu ya. Begitu. Jadi misalnya kalau saya didatangi berarti kayak saya yang merasa hebat, tapi kalau saya mendatangi, kita tidak ada batas. Tapi Pak, walaupun ini sangat privat, mengapa HP Bapak 24 jam on terus Pak? Berbeda dengan yang kami monitor yang lainnya. Bapak 24 jam benar-benar kami lihat on terus Pak ya?
Ya, bagi saya karena sekarang zamannya itu sekarang zaman sarana komunikasi harus siap. Jadi kapanpun misalnya saya dibutuhkan, ya 24 jam saya harus siap. Jadi HP saya tidak pernah mati. Pak, kami benar-benar berapa kali menciduk kegiatan personil Bapak. Begitu ada bencana, baik kebakaran, banjir, Bapak terdepan. Bagi kami Menteri Sosial, mengapa Bapak seolah mengambil semua peran yang ada eksekutif legislatif di Republik ini? Iya, bukannya saya mau mengambil, tapi memang jiwa saya begitu. Jadi mau mencari orang hilang SAR, kebanjiran. Jadi memang kayak dari sini saya harus ikut. Jadi bukan saya mau cari, wah biar populer, tidak. Memang saya sudah begitu, karakter saya begitu. Saya harus terjun langsung, nah gitu. Tapi apa Bapak tidak memikirkan ketika anggota tidak piket, lalu tiba-tiba mereka digiring semua harus untuk membantu rakyat yang kena musibah. Mereka dalam keadaan tidur, Bapak bangunkan. Ya itu konsekuensinya jadi brimob. Jadi sewaktu kapan dibutuhkan, demi bakti brimob kepada masyarakat atau kepada bakti brimob kepada Indonesia, kapanpun kita siap untuk tugas. Walaupun pengantin baru Pak, ketika Walaupun pengantin baru harus meninggalkan Pak di resepsinya. Iya. Wah ini. Kalau memang tugas negara memanggil, apapun yang sementara kita lakukan, tinggalkan. Ya Pak, ini di masa-masa pandemi ini, apalagi penyekatan yang berakhir tanggal, hari ini ya, berakhir tanggal 17, mulai dari tanggal 6 kemarin. Tapi Bapak saya lihat paling reaktif, paling cepat terdepan untuk membantu Sabara. Padahal mestinya ini kan Sabara, Patmor, mestinya dia yang berwenang di lantas untuk melakukan penyekatan. Tapi kami melihat Bapak yang sangat terdepan pasukannya untuk membantu. Apa yang membuat motivasi Bapak? Bapak kan tidak ada anggaran untuk penyekatan itu. Ya istilahnya yang pertama saya ke pos penyekatan karena ada permintaan. Permintaan dari pemerintah daerah melalui Kapolres, Kapolres melanjutkan ke Kapolda. Jadi perintah saya kan akhirnya perintahnya Kapolda. Kemudian kenapa saya harus membackup betul, karena namanya tugas kita harus laksanakan dengan baik. Kemudian anggota saya di pos-pos penyekatan ada semua. Jadi saya selaku komandan, selaku pimpinan, saya harus tahu apa yang diperbuat anggota saya di pos. Ya minimal kita bisa, oh ini yang terjadi di pos. Jadi kita tahu misalnya permasalahan di pos apa. Jadi kita bisa memberikan saran, memberikan ya masukan, harusnya begini dengan kita melihat di lapangan. Oh begitu ya. Pak, saya melihat Bapak untuk membuat pasukannya benar-benar bersih baik dari narkoba. Bapak kami lihat terdepan yang memberi instruksi semua anggota wajib tes urin. Mengapa Bapak begitu kencang dan begitu lantang untuk tes urin pasukan, dan tidak takut Pak kalau tiba-tiba ada anggotanya yang kena positif bahwa mengkonsumsi narkoba? Ya terkait dengan narkoba, yang pertama kita laksanakan tiap hari itu saya ada ikrar untuk tidak menggunakan narkoba. Ada ikrar saya. Jadi kalau misalnya terjadi anggota melaksanakan, siap ditembak mati, ada di ikrar itu. Siap ditembak mati? Siap ditembak mati. Masya Allah, luar biasa. Nah, ada di ikrar narkoba. Kemudian yang kedua, ya tujuannya kenapa saya untuk tes urin, ya saya untuk memastikan bahwa betul belum tidak antara ikrar dengan pelaksanaannya itu. Jadi kalau memang ada, ya sudah tindak tegas. Saya tidak akan malu. Kalau memang ada anggota yang terindikasi narkoba, ya harus pecat-pecat. Ya. Kan kemarin Pak hampir membuat kita malu di Republik ini, karena di daerah kita BNN pusat langsung menembak di tempat oleh bandar itu. Bapak tidak yakin Kak ada anggota dari Brimob yang membackup untuk memudahkan mobile untuk lewat di depan Brimob? Ini kan markasnya yang Brimob melewati. Ya insya Allah tidak ada anggota saya yakin Pak? Ke arah insya Allah. Apa yang membuat Bapak yakin? Kalau yakin kan nanti saya terlalu. Oh begitu. Nah, kalau insya Allah kan memang apa ya namanya, semua kehendak Allah. Tapi kalau saya yakin, wah, saya mendahului itu namanya. Sampai saat ini Pak nggak ada laporan dari NGO atau masyarakat yang melaporkan dugaan oknum bahwa ada anggota Bapak yang membackup tanda petik? Alhamdulillah nggak ada. Tidak sampai ada sekarang. Sungguh luar biasa. Kalau memang ada, ya itu tadi. Saya kan tidak tegas, tapi insya Allah nggak ada. Mereka takut karena takut dihukum mati atau memang karena panggilan Allah Pak? Bapak memberi doktrinasi ke mereka?
Ya mudah-mudahan dia panggilan anu lah. Kalau masalah sanksi kan beda nanti aplikasi di lapangan. Tapi kalau dari panggilan Allah, saya kira bukan karena sanksinya, tapi karena panggilan hati nurani. Harapan saya panggilan hati nurani, bukan karena sanksi. Ya, Bapak Danyon, Bapak selihat partner dengan Wadanyonnya, yaitu Bapak Ibtu Andi Muhammad Safi'i. Tapi begitu Pak ada baru rencana gejolak atau mau huru-hara atau mau demonstrasi dan lain sebagainya, Bapak kok terdepan melobi agar tidak terjadi ekses negatif yang menyebabkan kriminalitas yang ada di Kabupaten Bone. Mengapa Bapak selalu melakukan jurus-jurus pendekatan hati ke mereka Pak, agar mereka tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkisme? Ya, jadi tentunya namanya ada unjuk rasa, mau ada begini kan pasti ada kirka intel, dan kita harus mengedepankan juga persuasif. Jadi dengan kita coba untuk mendekat supaya pada saat misalnya haruslah unjuk rasa, silakan, tapi sesuai aturan. Ya kita berupaya untuk ke situ, kita mengedukasi begitu. Silakan kalau mau unjuk rasa nggak ada larangan. Sesuai undang-undang silakan unjuk rasa, tapi ya kita berupaya untuk ya unjuk rasa damai lah, unjuk rasa yang sesuai aturan, silakan, kita nggak akan ada. Makanya kita selalu berupaya untuk sebelum pelaksanaan ya bagaimana caranya kita melobi agar kalau perlu nggak usah unjuk rasa, apa keluhannya sampaikan, nanti kita yang menyampaikan. Jadi Bapak benar-benar memang menjadi fasilitator atau mediator antara kepentingan rakyat dengan eksekutif atau legislatif untuk menjembatani, untuk mempertemukan tokoh-tokoh Pak ketika mereka terjadi masalah di rakyat. Ya selama saya bisa, insya Allah saya akan lakukan. Kenapa Bapak begitu terdepan Pak? Demi kepentingan rakyat Bapak selalu pasang badan Pak. Ya karena ya tugas saya lah. Saya selaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Jadi saya harus tunjukkan itu. Tidak kan orang berpikir, lah kan ada ulama, ada tokoh masyarakat, tapi Bapak ini kan komandannya BRIMOB yang turun tangan mendekati rakyat. Ya kembali seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa karakter saya itu memang demikian. Jadi saya harus dekat dengan semua lapisan masyarakat. Begitu. Jadi saya nggak mau ada kayak sekat. Wah saya komandan, kok nggak usah dekat-dekat saya nggak ada. Ke situ saya nggak akan. Kami sedikit Pak keluar di tugas yang Bapak di Kabupaten Bone. Selama pilkades, eksekusi, Bapak selama memimpin eksekusi atau memimpin pengamanan pilkada, hampir kami lihat Pak betul-betul zero, tidak ada terjadi huru-hara. Adakah memang Pak jurus-jurus pamungkas yang bisa Bapak berikan kepada seluruh pemirsa di tanah air ini? Alhamdulillah memang pengalaman saya selama saya penanganan unjuk rasa dan sebagainya, saya jarang sekali benturan dengan pengunjuk rasa. Ya intinya apa ya, kalau saya berprinsip yang penting kita itu tugas ikhlas, tidak ada beban, dan ya istilahnya apa ya, kita serahkan sama yang Maha Kuasa. Pertanyaan kritis Pak, apa Bapak tidak nyogok jenderal lapangannya, orang yang mau demo, akhirnya mereka tidak anarkis? Insya Allah saya tidak pernah ada upaya untuk ke situ. Benar-benar karena hanya Allah Pak? Benar-benar karena itu saja. Jadi saya berprinsip, saya ikhlas, dan saya serahkan semua kepada Allah. Pak, selama ada dulu disebut, sekarang di Papua KKB, sekarang negara sudah menyebut bahwa terorisme. Begitupun masih dinamai dalam kelompok kriminal bersenjata. Bapak terdepan mengirim pasukannya. Padahal banyak pasukan seantero Republik ini, BRIMOB, ditugaskan di seluruh provinsi. Mengapa Bapak terdepan? Apakah Bapak yang mengusulkan kepada Komandan BRIMOB di Kelapa II, atau murni ada instruksi Pak dari Republik ini? Kalau penugasan BRIMOB itu murni semuanya ada perintah dari atas. Jadi misalnya dari Sulsel kirim 2 kompi. Nah nanti dari Sulsel sini 2 kompi ini dari mana saja? Oh dari Bone 1 kompi. Oh dari Parepare 1 kompi. Jadi memang kita melaksanakan perintah. Jadi apapun yang diperintahkan ya kita siapkan saja. Ya, tapi kami melihat di sosial media kan yang selalu terbaca itu adalah Bone tidak menyebut dari BRIMOB mana, tapi Bone yang selalu terdepan. Malah justru terlihat Kompol Muhammad Nur Ihsan SOS yang memimpin pasukan. Bapak tidak takut mati Pak di perbatasan? Ya mati hidupnya seseorang kan karena sudah takdir dari Allah.
Walaupun kita di sini, kalau takdirnya mati di sini juga mati, di sana juga mati. Jadi Subhanallah, luar biasa. kalau memang tugaskan di sana, siap. Yang penting saya tidak pernah minta. Kalau kau berangkat, saya siap. Tapi kemudian saya yang berangkat, saya tidak akan meminta. Tapi kalau saya diperintahkan, kau yang pimpin ke sana, oh siap, saya laksanakan. Karena prinsip saya, tugas adalah kebanggaan. Kebanggaan Pak, dan panggilan Allah. Ya. Adakah Bapak selalu memberikan nasihat kepada keluarga kawan? Pasti toh keluarga takut dong Pak, dan risau ketika Bapak memimpin pasukan, apalagi sekarang begitu sangar di perbatasan Pak, di Papua. Ya istilahnya dari pihak keluarga saya ya semuanya sudah memahami bahwa ya memang tugasnya Brimob salah satu resikonya yang demikian, dikirim ke sana ya paling saya sampaikan ya sudah berdoa saja. Kalau memang rezeki saya dengan anggota selamat semua, ya akan selamat semua. Jadi nggak usah risau, semuanya kan sudah ada garisnya di sini. Ya. Bapak ini sekarang masih berpangkat kompol, mestinya 2019 mestinya sudah jadi AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi. Tapi karena ada peraturan baru atau nomenklatur dari Kapolri, Bapak masih kompol sampai saat ini. Ketika misalnya Bapak dipilih oleh Allah atas perintah negara, Bapak menjadi komandan Brimob, apa Bapak tetap mempertahankan tidak sangar seperti yang banyak kita dipertontonkan saat ini? Ya insya Allah kalau namanya karakter, dimanapun bertugas pasti akan begitu. Jadi kalau memang saya mau dinaikkan lagi pangkat saya, ya insya Allah saya tidak akan berubah. Kalau ada permintaan legislatif eksekutif, sikat, tembak. Selama sesuai dengan aturan, nggak ada masalah. Bapak tidak takut dicopot? Selama sudah sesuai prosedur, kan ada prosedur. Kita menggunakan senjata api, ada prosedur. Saat bagaimana kita bisa menembak dan sebagainya. Jadi kalau sesuai prosedur, saya kira nggak perlu ada yang ditakutkan. Pak, ini jujur, dalam proses pengamanan menghadapi rakyat atau huru-hara atau demonstrasi, Bapak tidak ada permintaan privat dari oknum-oknum? Udah Pak, tembak saja orang itu membuat bencana saja kalau mereka masih ada di Republik ini. Kalau kayak begitu nggak ada. Kalau misalnya ada Pak, apa yang Bapak bisa lakukan? Kalau perintah ternyata itu perintah tertinggi dari Bapak? Istilahnya kalau tidak sesuai tetap saya nggak akan laksanakan. Bapak siap menolak Pak? Siap menolak. Kalau tidak sesuai aturan, saya nggak akan melaksanakan. Artinya Bapak Komandan Brimob di Bone ini melakukan aturan karena perintah undang-undang, bukan karena perintah pimpinan, begitu Pak? Itu yang saya pegang. Subhanallah, luar biasa. Jadi Bapak kalau tiba-tiba ada yang meminta, wah lakukan saja pencopotan, Bapak siap tidak dinonjok di Republik ini? Jadi prinsip saya yang saya sampaikan tadi bahwa kalau sesuai prosedur, sesuai aturan, saya akan laksanakan. Saya akan junjung tinggi peraturan dan prosedur. Tapi kalau tidak sesuai itu ya mohon maaf, mungkin saya nggak laksanakan. Pak, kembali ke Bone Pak. Dulu di sini terkenal Pak banyak pencurian binatang atau sapi Pak, maksud saya. Kenapa selama Bapak menjabat benar-benar hampir zero Pak? Walaupun saya tidak mengatakan zero, hampir zero Pak. Apakah jurus-jurus pemungkas Bapak dalam hal pengamanan? Atau Bapak selalu melakukan patroli di desa-desa, akhirnya berkurang pencurian sapi di Kabupaten Bone? Untuk terkait yang kayak tindakan pencurian kan bukan ranahnya Brimob. Iya. Jadi kalau patroli memang kami ada patroli, dan memang ada patroli Kamandahan. Kalau Kamandahan saya itu sampai di wilayah saya, sampai di Sinjai, sampai di Bulukumba, saya patroli sampai di sana. Kalau terkait dengan berkurangnya kriminalitas di sini, ya yang jelas bukan hanya Brimob yang berperan, seluruh stakeholder berperan semua, termasuk dari kesadaran dari masyarakat sendiri tentang pentingnya Kamtibmas. Jadi saya kira bukan karena saya, tapi saya kira dari seluruh lapisan masyarakat dan seluruh stakeholder yang menyebabkan kenapa Kabupaten Bone sekarang aman. Tapi kami yang monitor Pak, ini dari Laskar Anti Korupsi Pajang 45 yang monitor, pasukan mobil Bapak selalu hilir mudik ke sana kemari dari desa ke kecamatan untuk gelar pasukan. Itu maksud saya Pak. Apakah karena protektif Bapak yang begitu instruksinya sangat luar biasa, maksimal ke anggota, akhirnya pencuri itu takut Pak? Ya kalau masalah itu saya walau alam, yang jelas kami melaksanakan tugas. Ya kalau imbasnya apa, ya kami tidak akan mengklaim bahwa itu karena saya. Bapak tidak berani mengklaim Pak ya? Nggak bisa. Ya. Karena memang
Saya yakin bukan hanya karena saya, itu saja. Ya benar, tapi kalau rakyat menyebut karena ini prestasi Bapak yang berani memerintahkan, ini kan karena tergantung perintah ini Pak. Kalau Bapak tidak perintah kan pasukan tidak mungkin Pak masuk ke desa-desa Pak, ke patroli bawa senjata. Kan rakyat Pak takut, awas ada brimob. Kembali bahwa saya pun di sini kan saya diperintah juga. Jadi bukan murni karena kemauan saya. Saya juga diperintah, termasuk kayak patroli kan memang ada jadwalnya, kemudian ada perintahnya juga dari atas. Ya saya juga melaksanakan juga. Jadi bukan karena kok yang patroli mau saya, bukan. Kecuali yang kayak tugas-tugas kemanusiaan, saya langsung datang ke lokasi baru saya melapor. Tapi kalau yang tugas-tugas lain saya harus sesuai prosedur, harus mulai dari saya harus melapor pimpinan baru dilaksanakan. Tapi kalau tugas-tugas kemanusiaan, saya berangkat izin komandan, saya ada kegiatan begini karena kemanusiaan. Memang itu perintahnya. Kalau untuk kemanusiaan harus duluan. Pak Komandan begitu leluasa melakukan manuver atau enak memberikan perintah kepada personilnya. Apa memang anggarannya sangat banyak atau anggarannya tetap terbatas tapi komandan yang tetap memberikan instruksi yang demi pelayanan kepada publik? Saya kira kalau namanya anggaran kan mau besar mau kecil ya tergantung bagaimana kita mensiasati semua. Kemudian kalau memang kita sudah enak sama anggota kan apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan kan pasti anggota mendukung semua, itu saja. Iya, kenapa kami bertanya begitu Pak? Karena dulu begitu masa pandemi awal belum ada anggaran untuk gugus tugas COVID atau pelaksana tugas yang bertanggung jawab, otomatis berikut anggarannya mengikut. Tapi Bapak lebih terdahulu Pak melakukan penyemprotan desinfektan di Kabupaten Bone melalui water cannon. Itu pertanyaan saya, Bapak dapat anggaran dari mana? Atau Bapak ngocek dari sendiri atau urunan Bapak perintah anggota untuk urunan? Untuk masalah penyemprotan, ya kami memang mintanya sama BPBD. Bapak langsung minta demi untuk rakyat begitu ya? Saya minta sama, kan yang punya anggaran penyemprotan itu yang kelola memang dari BPBD. Jadi kami menyurat untuk ini biar saya melaksanakan, tapi bahannya dari Tapi kan belum ada perintah Pak secara nasional dan anggaran. Kalau belum ada perintah kan anggaran otomatis Pak belum juga melekat. Tapi Bapak sudah melakukan penyemprotan desinfektan Pak. Bapak kami monitor Pak di Jakarta. Bapak yang tercepat terdepan untuk melakukan penyemprotan. Dan saya yakin belum ada anggaran yang turun itu. Bapak dari mana ambil anggaran Pak? Kalau itu kembali bahwa tetap dia juga mengupayakan duluan dari BPBD. Jadi saya minta. Tapi memang awalnya yang pertama. Ya. Memang saya bikin sendiri. Nah, itu maksud saya, Bapak. Tapi kan uang pribadi, Pak. Jumlah kecil saja lah. Uang pribadi begitu. Ya, istilahnya yang uang yang ada di komando sini kita kelola. Sungguh luar biasa. Tapi kan pertama kan paling berapa jerigen saja, jadi nggak terlalu banyak. Yang penting kita bisa menunjukkan bahwa kita sudah berbuat, itu saja. Untuk berikutnya yang skala besar kayak pakai mobil water cannon ya jelas harus kami mengajukan ke pemerintah daerah. Bapak selalu memang terdepan yang melakukan setiap aktivitas dalam hal penanganan demi untuk rakyat. Pak, kenapa Bapak dalam membina personality yang tidak sangar? Bapak saya lihat berjurus-jurus mengajak pengajian, sikiran, salawatan. Apa Bapak memang dari pondok santren sebelum jadi polisi? Ya saya memang keluarga saya dari pesantren. Oh subhanallah, dari pesantren. Jadi bapak saya guru agama. Kakak saya di pesantren, saya juga sempat di pesantren tapi nggak lama sebelum jadi polisi. Bapak dari kecil ingin jadi polisi, polisi yang kiai atau Bapak memang tiba-tiba setelah dewasa Bapak ingin jadi polisi? Saya sebenarnya nggak ada cita-cita dulu jadi polisi. Oh tidak ada Pak? Tapi mungkin garis tangan saya jadi polisi. Oh, tapi cita-cita untuk jadi ulama karena keluarga Bapak adalah keluarga keturunan ulama semua? Ya intinya bahwa saya itu harus tahu agama, itu saja. Saya harus memperdalam agama sehingga saya punya modal berkeluarga. Saya harus bisa mendidik anak saya juga beragama. Makanya anak saya juga saya sekolahkan di sekolah agama. Sekolah agama? Iya. Jadi anak saya tamatan di Al-Fitian semua, sekolah Islam terpadu. Subhanallah, luar biasa. Di Goa. Walaupun nanti ujungnya jadi polisi juga, calon jenderal. Ya, insya Allah kalau ada rezeki tahun depan anak saya mau saya kasih mendaftar. Mendaftar? Wah, luar biasa Pak. Dari awal Bapak doktrin otaknya adalah pendidikan untuk akhirat, tapi begitu dewasa, sudah umur beranjak dewasa, Bapak langsung arahkan untuk masuk untuk penegakan hukum. Sungguh luar biasa Pak. Itu motivasi karena mengikuti Bapak supaya ada meninggalkan legacy Bapak-bapak polisi. Kemudian
keluarganya juga jadi polisi. Kalau yang masalah anak saya, ya awalnya tetap saya tanya. Kalau nggak mau saya nggak akan paksakan. Kalau memang nggak mau ya udah, maunya apa saya nggak mau. Karena kalau namanya hal yang dipaksakan kan pasti nanti hasilnya tidak bagus. Tapi kalau oh ya Pak saya mau, ya silakan. Saya tinggal mendorong saja. Tapi kalau nggak mau ya saya nggak akan paksakan. Ya, ini pertanyaan terakhir, Komandan. Setelah Lebaran berlalu, kemudian ini Bapak tetap melakukan gaya style yang dulu, selalu tidak melakukan open house, tapi Bapak yang mendatangi dari toko-toko. Sebenarnya Pak, Bapak kan sejak dulu juga memproteksi dari LSM, NGO, toko. Tapi kenapa Bapak selalu mengulang terus? Sepatah Bapak ada target-target politik, Pak? Kalau politik saya nggak ada berpikiran sama sekali jauh. Bahkan kalau target politik, wah saya ini nggak bisa bermain politik. Yang intinya ya saya namanya silaturahmi kan nggak bisa cuma sekali datang sudah. Yang penting saya sudah pernah. Untuk mengakrabkan lagi kan perlu 1 kali, 2 kali, akhirnya akan lebih akrab lagi. Tapi kalau cuma datang sekali, saya yakin akrab nggak begitu akrab lah. Tapi kalau udah 2-3 kali, insya Allah akan lebih dekat lagi. Itu saja. Subhanallah, luar biasa. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, saya barusan wawancara dengan Bapak Kompol Nur Ihsan. Beliau adalah Komandan Brimob. Beliau selama memimpin Brimob di Kabupaten Bone, terkesan, coba rakyat boleh datang ke Kabupaten Bone. Tidak sangar, kita masuk ke markasnya itu sama saja kita masuk di kelurahan, masuk kita di kecamatan. Tapi kalau bersenjata lengkap itu adalah memang protap. Tapi ini adalah Bapak, mestinya ini adalah AKBP. Sejak 2019 adalah AKBP. Tapi karena nomenklaturnya di kepolisian adalah peraturan Kapolri, mengamanahkan, jadi terpaksa mereka tertunda kepangkatannya. Inilah wawancara kami dengan Bapak Kompol Nur Ihsan SOS. Beliau adalah orang sangat ribu dan sangat dekat dengan rakyat. Sudah banyak kami temuin Kapolres, termasuk Kapolres Ulama Bapak Dr. Muhammad Qadar Islam. Begitu kemarin juga Bapak AKBP Muhammad Iman yang ada di Kabupaten Wajo. Saat ini kita temukan lagi Komandan Brimob. Saya tadi berpikir bahwa dia adalah orang yang sangat sangar karena dia adalah komandan pasukan. Bahkan beliau terdepan, siap menghibahkan, bahkan kalau memang panggilan Tuhan ketika bertugas di Papua, mereka paling terdepan untuk memimpin pasukan. Bukan anak buahnya yang disuruh terdepan, tapi mereka terdepan. Sampai saat ini pasukannya tetap ada di Papua untuk menjaga NKRI. Demikianlah wawancara saya dengan Bapak yang sangat arif dan bijaksana. Beliau terlahir dari pondok pesantren. Beliau adalah anak ulama. Beliau sekeluarganya adalah benar-benar adalah komunitas ulama, tapi sekarang menjadi polisi. Dan kita doakan beliau juga kita bisa memberikan label adalah Brimob ulama. Mudah-mudahan nanti beliau, dan bahkan pertanyaan terakhir, beliau tidak takut ketika ada permintaan privat oleh oknum baik legislatif dan yudikatif untuk memberikan ketika dalam penanganan konflik, dalam penanganan eksekusi, dalam penanganan demonstrasi, beliau tetap lugas terdepan, bahkan banyak berbicara dari hati ke hati apa keinginannya. Mereka memfasilitasi dengan legislatif dan eksekutif. Inilah tabiat beliau, murni karena Allah. Kita doakan beliau benar-benar, kita doakan beliau sehat selalu. Kita doakan beliau Allah cepat mengangkat pangkatnya agar pangkatnya tinggi untuk rakyat. Begitu dia AKBP dan seterusnya, kita harap betul-betul apa yang menjadi komitmen beliau melakukan pengamanan demonstrasi tidak tegas kepada rakyat, tapi lugas humanis menghadapi rakyat, karena dia yakin bahwa rakyat adalah milik republik ini, aset republik ini. Demikianlah wawancara saya Haim Hasbi Ibrahim, Sekjen DPP Laskar Anti Korupsi Pejabat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.